Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi nih sama aku Widya Pratiwi di dalam podcast kita Konversi, konten virtual teknik sistem energi. Nah, kalau di episode yang lalu kita sudah membahas tentang prodi teknik sistem energi. Di episode kali ini kita bakal membahas tentang HMSE ya teman-teman. Dan yang pastinya aku nggak bakal sendirian dong kalau kita mau bahas tentang HMSE. Jadi di depan aku kali ini udah ada dua abang kece yang bakal menemani kita mengenal lebih lanjut tentang HMSE itu sendiri. Nah di sini udah ada Bang Zaki Romadiansyah selaku Ketua HMSE di periode 2020 sampai 2021 dan juga ada Sekretaris Jenderal ada Bang Apriansyah Julio di periode 2022-2023. Halo, selamat datang abang-abang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Widya. Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya bang. Semester akhir gimana? Aman mentalnya? Kayaknya sedikit tertekan sih. Oke, ini dari yang semester akhir banget nih, lumayan tertekan ya. Oh, masih tahap lumayan nih bang. Kira-kira bakalan berlanjut atau gimana? Sampai Desember kayak yang tertekan ya. Sampai Desember ya. Maret gimana, aman? Bisa ganti pertanyaannya, boleh lanjut. Oke. Mungkin ini sih buat intro aja ya teman-teman. Nah, karena di sini udah ada dua abang keren kita, ada Bang Roma dan juga ada Bang Rian. Mungkin boleh nih perkenalan diri dulu dari Bang Roma selaku Ketua Himpunan HMSE di periode sebelumnya. Silakan Bang. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang dengar, perkenalkan saya Muhammad Zaki Romadiansyah, biasa dipanggil Roma, dari Teknik Sistem Energi 18 dengan topik TA itu manajemen audit bangunan kira-kira. Bukan pas itu ya. Sorry. Sebenarnya tapi kalau teman-teman bisa nih kayak dicontek gitu kali ya. Wah abang ini ternyata lagi TA ini, bisa nih gua kali ya tahun depan TA ini juga. Oke, mungkin makasih untuk Bang Roma. Selanjutnya Bang Bandrian dipersilahkan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi nama saya Apriansyah Julio dari Prodi Teknik Sistem Energi angkatan 2019. Jabatan saya di himpunan sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2021-2022. Mungkin cukup, Wid. Oke, makasih Bang Rian. Bang Rian nggak ada mau curhat tentang TA gitu kayak Bang Roma, gimana kek? Kemarin itu sempet dari bimbingan sama dosen pembimbing. Nah itu ganti judul, Mungkin buat Widya, mungkin kalau diterusin kayaknya bisa 2 jam bahas TA doang ini. Mungkin bisa lanjut aja Widya. Oke. Bang Roma ini nggak bisa ya emang bahas maklum ya Bang. Buat nggak mood jadi soalnya. Susah kalau kemudian kayak gini. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin bisa dilanjut ya Bang. Kan tadi ini tema podcast kita hari ini adalah tentang HMSE, tentang Himpunan Mahasiswa Sistem Energi. Bang Roma kan ketua himpunan periode awal nih. Menurut Bang Roma sendiri apa sih arti HMSE bagi abang? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi apa itu HMSE? Ya sesuai namanya ya, Himpunan Mahasiswa Sistem Energi gitu. Kalau ditanya apa latar belakang yang membuat itu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu itu Teknik Sistem Energi itu angkatan pertamanya dari kami dari Teknik Sistem Energi 18 gitu. Jadi buat wadah juga buat para mahasiswa sistem energi gitu, buat kegiatannya dalam bidang energi yang mengkhususkan untuk tridamar perguruan tinggi gitu. Jadi dengan harapan ya, dengan ada wadah baru yaitu pembentukan HMS ini, jadi kita bisa mewujudkan tridamar perguruan tinggi itu melalui sistem organisasi gitu. Oke, kalau dari Bang Roma sebagai angkatan awal, sebagai foundernya gitu ya dari untuk HMSI sendiri, dan untuk Bang Rian nih sebagai penerus, sebagai pelanjut dari apa yang sudah dibangun oleh Bang Roma dan kawan-kawan. Menurut Bang Rian, HMSI itu apa Bang? Nah kalau kita ngebahas HMSE, kan yang kita tahu di awal itu ada kata H, yaitu himpunan. Himpunan itu kan untuk wadah bagi sekelompok orang dengan tujuan-tujuan yang sama, yang dalam
arti untuk HMSE-nya itu sendiri di bidang keorganisasian dan keilmuan di dalam TSE itu sendiri. Dan harapannya untuk teman-teman yang udah masuk ke HMSE bakal bisa ngembangin keilmuannya dan pengembangan di bidang keorganisasian di dalam HMSE itu sendiri kayak gitu, Wit. Nah, kita kan udah tahu nih dari sudut pandangnya Bang Roma, dari sudut pandangnya Bang Rian tentang HMSE. Mungkin untuk balik lagi ke Bang Roma sebagai, kalau bisa dibilang sebagai founder, apa sih Bang yang bikin Abang ini kayak, gue mau bikin himpunan deh buat adik-adik gue ke bawahnya nanti gitu. Oke, ini selain disuruh dosen ya? Yes, Enggak dong. yes, ya. Jadi Bisa aja Bang ini. Jadi balik lagi tadi, kami sebagai angkatan pertama, angkatan 18 atau SE01 itu punya tanggung jawab teman-teman buat menurunkan menurunkan legacy gitu. Apa sih yang bisa kami tinggalkan buat ke bawah gitu. Ke belakangnya apa yang bisa kami tinggalkan gitu. Salah satunya itu bentuk himpunan ini. Balik lagi, ini kan buat wadah aktualisasi mahasiswa sistem energi gitu. Balik lagi mungkin pas awal-awal pembentukan itu kami dibimbing oleh bapak-bapak dosen gitu. Pada saat pembentukan itu dibimbing sama Pak Wira dan Pak Guna gitu. Jadi dari Pak Wira dan Pak Guna sendiri itu membimbing kami itu bilangnya kalau himpunan ini tidak perlu dibentuk secara terburu-buru gitu. Mungkin kalau ada prodi-prodi baru dari ITERA mungkin yang langsung bentuk himpunan, kalau dari kita itu dari HMSE itu bentuknya jangan buru-buru kalau dari kata bapak-bapak dosen sekalian, karena mereka inginnya kita ini benar-benar dipikirin gitu, benar-benar dipikirin himpunan ini sebenarnya buat apa sih, tadi apa cuma buat seru-seruan doang, apa cuma buat menuhin ego doang. Tapi dari bapak-bapak dosen itu benar-benar sangat membantu ya, buat shout out untuk Pak Wira dan Pak Guna kalau dengar. Makasih Pak bimbingannya. Jadi kita harus tahu tujuan kita gitu. Dari bapak-bapak jangan sampai terburu-buru bikinnya. Dan makanya dibentuklah HMSE itu secara resmi itu terbentuk pada 15 Februari 2020. Oke, dibentuknya HMSE itu tanggal 15 Februari 2020, sedangkan Bang Roma ini kan termasuk Bang Roma ini masuk di angkatan 2018. Jadi itu ya mungkin buat teman-teman lain yang denger, yang nantinya termasuk prodi baru dan yang nantinya bakal bikin himpunan di tahun yang sama dengan kalian masuk, bisa nih dijadiin apa ya, kayak referensi bisa dijadikan contoh kalau nggak boleh melakukan sesuatu itu dengan terburu-buru, harus dipikir matang-matang. Karena kan kita bikin himpunan ini nggak cuma untuk kita sendiri ya teman-teman, pasti kita bikin himpunan ini ya buat ke bawah-bawahnya lagi, buat adik-adiknya di bawah lagi. Oke, mungkin tadi ini kita udah nanya ke Bang Roma, sekarang kita ke Bang Rian nih, biar nggak ngerasa dicuekin ya Bang, sorry nih. Jadi tadi udah nungguin bener ini, Wit. Nggak bermaksud sih mau nyuekin, cuman tadi agak seru gini ngobrol sama Bang Roma, maaf ya Bang. Iya nggak apa-apa. Nah kan tadi ini Bang Roma ini kan bisa dikatakan sebagai founder, Abang ini sebagai penerusnya. Jadi kayak apa sih Bang, lika-liku, kendala, suka duka Abang ini menjadi penerus dari himpunan yang sudah dengan susah payah dibuat Bang Roma serta kawan-kawan ini, boleh tahu Bang? Ya mungkin sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu Bang, karena sama-sama, karena adanya Abang sama abang-abang yang lain bisa ngebentuk himpunan mahasiswa sistem energi bisa sampai sekarang. Jadi kami tinggal melanjutkan perjuangan-perjuangan dari abang-abang semua. Terus untuk lika-liku yang ada sampai sekarang itu sebenarnya banyak, terutama di dalam administrasi, karena hubungan jabatan saya kan sebagai sekretaris jenderal. Jadi ada bidang administrasi. Jadi untuk tertib administrasi itu sebenarnya nggak gampang di dalam himpunan. Nah itu yang jadi fokus buat diperbaiki ke depannya. Kayak gitu Widya. Bang Rian ini kan sebagai sekjen gitu ya Bang. Nah kalau sekjen itu misal nih ngelihat tentang kayak departemen-departemen di bawah kenaungan HMSE, kayak apa sih Bang yang mungkin secara garis besar yang pengen Abang sampai ini kan ke teman-teman yang ada di dalam departemen itu? Buat teman-teman di dalam departemen itu kan kalau hubungannya sama administrasi itu tadi, jadi
ada namanya alur koordinasi yang jelas antara sekretaris departemen, antara sekretaris divisi, kemudian baru ke atas ke sekretaris jenderal yang hubungannya sama sekretaris umum itu nanti. Dan ada juga di bawah dari sekjen itu, ada di bidang kebendaraan. Jadi kalau memang ada kendala-kendala di bidang keuangan dari departemen atau divisi yang membuat kegiatan, itu boleh diajuin ke kebendaraan yang ada di HMSE. Nah itu ya buat teman-teman yang dari departemen-departemen yang ada di HMSE, harap diperhatikan biar alur administrasinya itu gak acak-acakan ya. Oke, sekarang kan tadi udah dibilang ya sama Pak Wira, sama Pak Guna yang ikut membantu berdirinya HMSE ini. Apa sih Bang yang jadi trouble pertama waktu abang-abang ini pertama kali mau mendirikan himpunan mahasiswa sistem energi ini? Yang jadi trouble pada saat pembentukan gitu ya? Iya Bang, trouble-nya. Oke, mungkin udah berapa kali saya bilang kan kami kan angkatan pertama ya. Jadi kalau mau nanya ke siapa gitu, ke siapa? Kami kan tidak ada cutting gitu ya. Jadi buat referensi itu kebanyakan dari bapak-bapak dosen itu. Jadi itu mungkin itu salah satu struggle-nya ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih, kami ini dari Teknik Sistem Energi 18 itu berjumlah 11 orang nih teman-teman. Jadi itu tidak perlu saya elaborasi lagi ya. Kayaknya dari 11 orang itu udah tahu tuh apa kendalanya selain tidak punya cutting yang bisa diajak diskusi atau bertanya. Terus yang kedua itu kami berjumlah 11 orang gitu Win. Jadi 11 orang itu untuk pembentukan divisi gitu, melakukan kegiatan-kegiatan yang visinya besar itu sulit kalau cuma 11 orang gitu. Jadi ini ya angkatan ke-11an ya Bang ya, cuman 11 orang. Terima kasih tapi untuk keren diperjelas kok, ya. keren udah bisa mendirikan HMSE Indah. Wow, udah keren sih. Yalah. Bang gua. Nah, mungkin untuk selanjutnya nih ya Bang, kayak tadi kita udah bahas tentang kendala-kendala, tentang trouble-troublenya. Nah, kayak mungkin kan abang ini tadi cuman 11 orang angkatan pertama. Untuk Bang Roma kayak kenapa sih udah tadi dibilang udah trouble untuk bikin HMSE-nya itu sendiri, terus dari ke-11 orang itu kenapa abang yang mau mengambil tanggung jawab, mengemban tanggung jawab sebagai ketua himpunan? Gitu ya, rasa sayang Wid. Saya nggak. Jadi selain rasa tanggung jawab tadi ya, sebagai angkatan pertama gitu, tanggung jawab untuk pembentuk gitu, sama rasa sayang sama prodi ini gitu. Soalnya jangan baper dulu. Jadi rasa sayang dengan prodi ini gitu. Jadi mungkin dari abang-abangnya juga punya rasa kepemilikan gitu kan. Pemilikan nih, TSE ini gue banget gitu. TSE ini prodi-prodi gue. Jadi kalau yang bagusin siapa lagi kalau bukan gue, kira-kira gitu sih mentalitasnya. Jadi kalau ditanya kenapa mau menjabat atau kenapa mau berkontribusi gitu, ya simpelnya karena sayang gitu. Oh. Coba ngomong sayangnya jangan ngadu gua gitu Bang. Oh gitu. Baper gimana coba? Oke. Nanti malam aja itu ya. Oke, lanjut, sorry. Oke, karena rasa sayang. Karena rasa sayang jadi Nah, abang rasa tanggung jawab gitu. rasa tanggung jawabnya kayak gue udah bikin HMSE, jadi gue mau ngelanjutin biar tujuan gue dari awal bikin HMSE itu tercapai gitu ya Bang? Iya, kira-kira gitu. Nah untuk Bang Rian sendiri nih mungkin sama pertanyaannya, garis besarnya kayak apa sih Bang yang bikin abang ini tertarik yang mau jadi sekretaris jenderal, mendampingi ketua himpunan di periode kali ini Bang? Mungkin kalau kata Bang Roma tadi rasa sayang, kalau dari gue sih rasa bangga sih. Bangganya kenapa? Karena di angkatan-angkatan Widya ini sama angkatan-angkatan ke bawahnya banyak yang udah mulai tertarik sama HMSE, mau ngembangin HMSE lebih jauh, mau sama-sama ngebangun HMSE buat kedepannya. Jadi kayak ngerasa kalau memang bukan kita yang ngekondisiin adik-adik ini, ya siapa lagi gitu, dibantu sama kawan-kawan yang lain pastinya kayak gitu Wid. Lebih ke kayak pengen biar yang angkatan ke bawah itu lebih baik lagi gitu ya Bang, ingin membimbing gitu. Iya itu jelas Widya. Nah
Oke. Kok jadi malu kayak gini? Sabar. Abang ngomongin angkatan gua sih malu Jangan ini jangan gua salting gitu sih jadinya. dibilang sayang gitu. Ya kan gimana ya, udah yang satu bilang sayang, yang satu pengen ngebimbing. Waduh, bingung nggak tuh? Tinggal dipilih aja kayak gini bang. Oke, lanjut deh. Susah ini kalau udah masuk ke sana-sana. Untuk mungkin lanjut ke Bang Rian sebelumnya, kayak kan HMSE ini udah dari periode yang dipegang Bang Rian ini udah hampir setengah jalan ya Bang, atau udah setengah jalan nih. Kayak apa aja sih Bang yang udah Bang rasain, yang udah dilakuin HMSE di periode ini? Apakah udah sesuai dengan tujuan Abang di awal ingin menjadi sekretaris jenderal di HMSE atau gimana nih? Itu jelas sampai sekarang alhamdulillah dibantu sama adik-adik yang memang bangga bener ini abang ini sama adik-adik yang ada. Jadi Malu ya, kayak Bang? semua kalau yang dilakuin bareng-bareng itu kan nggak ngerasa berat. Jadi alhamdulillahnya semua program kerja, semoga semua kegiatan-kegiatan yang pengen dilaksanain itu berjalan dengan lancar dengan bantuan-bantuan adik-adik yang ada. Jadi nggak ada nih kayak yang selama setengah perjalanan ini udah Abang merasa kayaknya tujuan gue bentar lagi bakalan tercapai nih gitu Bang. Tujuan itu bisa dilihat nanti waktu akhir kepengurusan. Kalau sekarang ya kita ngusahain semaksimal mungkin buat sama-sama ngebangun yang lebih baik ke depannya. Oke, mungkin ini untuk Bang Roma, kayak tadi yang udah dibilang ke Bang Rian kan selama setengah periode ini udah bagus gitu kalau menurut Bang Roma. Dari sudut pandang Bang Roma sendiri nih, HMSE di periode ini kayak gimana? Oke, mungkin ini dari yang demis ya, yang masih menjabat tolong jangan tersinggung ya. Iya bang. Enggak dong, nggak ada kata tersinggung di sini. Kan kita chill aja. Nah, nanti ngambek lagi habis ini. Jadi mungkin terima kasih buat apa nyebut ini teman-teman, adik-adik. Oke. Lebih sayang kayak Oh ya, oke teman-teman aja kalau gitu. Mungkin buat teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah meneruskan kepengurusan ya. Mungkin bisa dibilang sih harusnya sih lebih baik sih dari yang kemarin gitu ya, karena orang-orang juga sudah banyak gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang kami lakuin pada periode kepengurusan sebelumnya juga udah ada gitu, bisa jadi pelajaran gitu. Harusnya aku yakin sih bakal jauh lebih baik gitu buat kedepannya. Apalagi buat Widya nih yang 03 yang bakal menerusin lagi. Ya benar itu bang, ada tanggung jawab lah. Harus dari dia. lebih bagus. Kok gue susah ya jadinya di sini? Nggak dong, nggak susah. Abangnya aja udah bikin HMSE kok. Kita tinggal nerusin kok, susah ya. Buat teman-teman 03 yang dengerin, harap dicamkan baik-baik. Nah, kan tadi di sini udah dari Bang Rian, dari Bang Roma kayak pengennya HMSE ini jauh lebih baik kan. Oke, kalau kami sebagai anak 03 kan udah masuk nih di himpunan. Ada nggak sih Bang kayak buat kita kan ya ini lagi ada masa pemilihan anak-anak yang bakalan masuk ke himpunan selanjutnya nih, buat anak-anak TSE angkatan 04. Kayak bisa nggak sih Abang Rian, Abang Roma ini ngasih tahu himpunan itu tuh sesuatu yang mungkin bisa lo lakuin selain kuliah di sini. Masuk himpunan itu kan kadang orang tuh kayak apa sih, gue tuh di sini pengen kuliah aja loh, gue pengen ya mengejar IP yang baik, tapi kayak lo tuh nggak cukup kalau cuman kuliah doang di ITERA ini. Mungkin dari Bang Rian? Ya kalau soal itu jelas ya, jelas kalau memang kan kata orang tuh akademik aja nggak bagus kalau nggak dibarengin sama ada namanya progres di dalam himpunan itu sendiri. Jadi di dalam himpunan itu banyak benefit-benefit yang bisa kita dapat Widya. Jadi kayak misalnya pengembangan diri, baik itu dalam aspek kayak public speaking, sama kita lebih kenal satu sama lain sama mahasiswa yang ada di dalam prodi teknik sistem energi. Jadi kalau bahasan-bahasan diskusi yang ada di dalam satu lingkup itu ya berpusat di kajian-kajian tentang TSE itu sendiri. Nah itu yang bikin kayak haruslah kita masuk ke himpunan, selain ngisi waktu luang ya kita juga nambah pengalaman, nambah pengetahuan tentang
teknik sistem energi secara luasnya dan keorganisasian secara umumnya kayak gitu Widya. Oke, kalau dari Bang Roma sendiri gimana nih Bang? Tadi pertanyaan apa? Kayak kan untuk anak 03 nih, kita udah masuk di himpunan. Nah, kan sekarang juga lagi ada masa pemilihan anak-anak TSE 04 yang bakalan masuk himpunan. Kayak Abang tuh ada nggak sih hal-hal yang mau disampaikan kayak himpunan itu tuh nggak cuman sesuatu yang orang mau di TSE ada himpunan udah gitu doang kayak Oke. setidaknya apa tuh kayak nyari masa sih nggak ada yang mau nerusin gua nantinya masa Oke, nggak mau ada bisa orang dimengerti, gitu. Win. Oke, jadi kita kuis dulu ya buat para pendengar dan para abang-abang dan Widya. Jadi kira-kira apalah yang HMS itu punya, tapi organisasi lain itu nggak punya? Mungkin ada yang bisa jawab di komen sebelum saya jawab. Ayo buat teman-teman yang teman-teman. dengerin. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah jawab, terima kasih. Jadi apa yang cuma kita punya itu berbasis sistem energi gitu. Oke lah, mungkin kalau organisasi lain kan ada UKM kedaerahan atau olahraga segala macam, tapi dalam konteks sistem energi ini cuma kita yang punya. Jadi organisasi lain tuh nggak punya hal ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa misalnya mau join himpunan, ya organisasi yang berbasis dengan prodi teknik sistem energi gitu. Apa aja di dalamnya ya hal-hal yang menunjang organisasi lainnya dan terkhusus kepada sistem energi gitu. Kalau ditanya benefit jelas banyak ya. Kalau ditanya apa sih keunggulannya, pasti orang-orang tuh dapat keunggulan terutama soal public speaking, kepercayaan diri, manajemen waktu, manajemen diri, manajemen organisasi gitu ya. Mungkin ini sedikit jual aja nih dari teman saya yang udah lulus, dari Kak Lydia. Halo Lydia kalau dengar. Jadi dari Lydia itu sendiri, Lydia tuh kalau dari testimoni Lydia nih Wid ya. Jadi kalau dari katanya tuh apa yang masuk di dunia kerja itu bukan hal-hal yang ada di perkuliahan gitu. Tapi disclaimer buat teman-teman, bukan berarti saya nyuruh kalian nggak kuliah ya. Tapi dari Pak Rizal juga ngomong gini. Ini salah satu dosen teknik sinergi juga. Halo Pak Rizal yang lagi di Jepang. Jadi yang masuk di perkuliahan itu kalau kata Pak Rizal mungkin palingan 10-20% gitu. Tapi apalagi yang masuk selain itu? Apalagi yang kita tes? Kalau dari testimoni Lydia tuh ya manajemen how you handle people gitu, bagaimana cara ngadapin orang lain, bagaimana manajemen waktunya gitu, bisa nggak kita mengerti dengan cepat, bisa nggak kita bekerja dalam tim, kira-kira itu sih. Tapi tetap semangat mengejar IPK-nya teman-teman ya, bukan berarti nggak harus kuliah. Oke, itu mungkin sih kalau dari testimoni dari Lydia dan Pak Rizal. Oke, thank you nih buat jawabannya Bang Rian sama Bang Roma. Ini banyak banget ya yang dinotis di sini. Ada Kak Lydia, ada Pak Rizal. Semoga nama-nama yang ternotis di sini bisa mendengarkan curahan hati abang-abang di sini. Emang itu pertanda kalau aku tuh kalau ada orang curhat selalu dengerin, Win. Jadi buat yang mau curhat boleh. Oh ya, nanti ada kok 08 di bawah ini ada, tenang aja ya teman-teman. Nah, tadi ada nih Widya notice kayak kenapa harus masuk HMSE, masuk himpunan mahasiswa sistem energi, karena ya itu salah satu wadah yang berkaitan tentang sistem energi. Jadi mungkin nih untuk abang-abang yang udah masuk di HMSE, bahkan untuk Bang Romanya sendiri sebagai foundernya, kayak pandangan abang terkait isu-isu energi yang ada di saat ini. Nah, ini jadi kayak teman-teman yang denger nih, wah harusnya selaras dong dengan tadi apa yang disampaikan Bang Roma, benefit masuk ke HMSE gitu. Dari siapa dulu? Boleh dari Bang Roma. Ayo, nggak boleh rebutan. Nggak mau Rian dulu, nanti ngambek lagi. Ntar tertidur lagi nggak dia terus yang jawab. Ayo, siapa dulu deh? Mungkin boleh Widya. Jadi kalau isu-isu yang berkembang di Indonesia itu sendiri kan banyak sih. Jadi kayak ada isu tentang bakal ada B100 di biofuel, terus bakal ada penerapan energi baru terbarukan yang rencananya di tahun 2045 itu sekitar berapa persen itu Bang? 2045 EBT 30.
Oke, sebelumnya boleh tanya lagi nggak? Isunya ini soal krisis energi, krisis terhadap ekonomi, atau krisis terhadap lingkungan nih, Wid? Ya Atau secara sebenarnya umum nih? kalau dari Widya ya Bang, kayak cuman pengen biar apa yang Abang omongin tadi itu ada buktinya gitu loh Bang. Abang ini udah masuk HMSE ya ngerti lah tentang isu-isu energi. Jangan sampai ada temen-temen ini yang denger kayak alah ngomong doang kayak gitu kan. Nggak pengen, Widya tuh nggak pengen Abang dipandang kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau emang secara umum nggak apa-apa, mau lebih spesifik lagi nggak apa-apa sih Bang. Oke, takutnya ini kalau secara spesifik kita bisa bikin berepisode-episode nih. Mungkin ini bisa di kedepannya ya. Oke, ini saya sitasi lagi dari omongan Pak Rizal ya. Shout out lagi buat Pak Rizal. Jadi Pak Rizal itu pernah bilang kalau energi itu masalah gitu. Kenapa jadi masalah? Ya karena energi itu selalu kita pakai gitu kan. Entah itu dalam bentuk makanan kayak atau dalam transport kayak atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau ditanya pandangan ya jelas gimana buat para yang apa istilahnya terdidik mungkin yang sudah mempunyai pengetahuan lebih gitu bagaimana buat mengembangkan EBT dan mengurangi dari isu-isu global warming atau pemanasan global gitu ya. Karena kalau dari kuliah itu pernah juga bilang kalaupun kita nyebut ini EBT ini ramah lingkungan segala macam, tapi kalau tetap secara ekonomis mahal gitu ya atau secara praktikalnya tidak bisa digunakan dengan mudah gitu, orang-orang nggak bakal noleh juga itu apa ini kok ribet banget gitu. Sampai berbuih-buih pun kita sosialisasi soal EBT, tapi kalau akar masalahnya itu atau akses kemudahan sama dari segi finansial nggak kita lawan juga percuma gitu kita mau mengedukasi masyarakat untuk menggunakan EBT gitu kira-kira. Jadi kalau mau dibahas sih akarnya itu dulu sih, jangan kita ngomong ayo Pak EBT Pak semangat Pak, ayo pasang panel surya, ayo kita buat biogas, tapi kalau susah ya itu tadi salah satu tujuan kita juga buat mempermudah akses itu gitu kira-kira. Mempermudah akses itu mengedukasi masyarakat kenapa sih kita pakai EBT gitu. Karena kalau tidak jelasin kan mungkin para teman-teman yang belum masuk sistem energi kurang tahu gitu. Kira-kira gitu, Win. Oke, makasih jawabannya Bang Roma dan Bang Rian tuh kan teman-teman. Jadi tuh nggak cuman omong doang ya yang diomongin Bang Roma tadi, kayak di himpunan di HMSC ini juga tahu gitu tentang hal yang berhubungan sama TSE-nya itu sendiri. Jadi kayak sebenarnya di dalam HMSE itu ada divisi yang ya dia tuh mengkaji gitu tentang hal-hal yang berhubungan sama energi. Nah, kok jadi buat anak-anak TSE 04 yang dengerin podcast ini kalau mau tahu ya masuk himpunan berarti kan. Iya benar itu. Jadi biar tahu gitu apa yang diomongin sama Bang Roma dan Bang Ren tuh bukan omong kosong belaka. Terus, oke mungkin kita karena di sini temanya tentang HMSE, kita lanjut ke HMSE-nya ya. Kayaknya muka abang-abangnya ini udah agak bad mood ini kalau bahas tentang yang lain. Tolong Widya kalau ngomong harus ngaca ya. Oke, kita balik ke HMSE-nya nih Bang. Untuk Bang Rian sebagai sekretaris jenderal di periode tahun ini kayak ada nggak sih Bang yang prokja atau sesuatu yang sebenarnya tuh Abang pengen raih, pengen ada di HMSE di tahun ini tapi menurut Abang tuh kayak belum bisa terlaksana gitu di tahun ini? Itu mungkin lebih ke hubungan alumni sih, karena kan alumni kita ada yang udah lulus, ada Kak Lydia yang dulu lulus di bulan Juli kemarin, terus ada juga Bang Isra yang lulus di bulan Oktober tanggal 1 kemarin. Nah itu rencananya kalau bisa di tahun-tahun kepengurusan yang akan datang itu bakal diadain lah hubungan alumni untuk mempererat persaudaraan, untuk mempererat kekeluargaan antar sesama HMS itu sendiri. Jadi kayak kita bakal sharing-sharing lah sama kating-kating yang memang udah kerja di bidang energi baru terbarukan, di bidang energi lah gitu, sesuai dengan fokusnya mahasiswa sistem energi
kayak gitu dia. Oke, nara hubung antar alumni itu ya Bang. Iya benar. Kalau mungkin dari Widya sendiri nih pertanyaan kayak itu nanti benefitnya apa sih Bang di kita sebagai adik-adik di bawahnya gitu? Kalau kita ngelihat sama himpunan-himpunan yang udah gede ya, itu banyak benefit yang bisa dibangun selain misalnya relasi ke tempat-tempat kerja dari kating-kating kita ini. Sama ada juga kayak misalnya himpunan bakal ngadain kegiatan cuman butuh dana sedikit gitu, ada tambahan lah dari kating-kating yang memang udah lulus dan bekerja di instansi yang terkait kayak gitu dia. Jadi banyak sebenarnya benefit-benefit yang bisa didapat dari adanya hubungan alumni di HMS itu sendiri. Nah, kan ini belum bisa ya Bang karena kayak baru 2 gitu kan Iya, alumni. bener. Ya nanti insya Allah nambah ya Bang Roma. Ditunggu Bang April. Ditunggu biar promjanya Kok Bang. April? Maret Bang. Maret. Hampir aku tersinggung tadi. Jangan gitu deh, masa cuek jutek. Nah, ya biar dibantu ya Bang ini biar Bang Rian nanti promjanya ini bisa berjalan di tahun depan. Amin. Oke, amin. Oh iya juga. Nah, tapi masa iya kalau udah yang megang jabatan 03 Abang nggak mau ikut berkontribusi? Itu pasti berkontribusi kok, pasti Pasti soalnya Rian ini disempetin. act of service orangnya. Pasti ditolongin. Aduh, omongan laki-laki ini nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Aturan direkam ya tadi. Teman-teman ini harus ingat pokoknya. Jangan sampai Bang Rian ini hilang di tahun depan. Oke, lanjut. Kayak mungkin ini sebenarnya udah hampir habis ya Bang percakapan kita kali ini. Kayak tapi mungkin pesan dan kesan nih abang-abang buat HMSE. Mungkin abang kayak ini dari Bang Roma dulu deh, bisa kayak pesan dan kesan untuk HMSE. Kan abang bentar lagi mau lulus nih. Amin. Mau meninggalkan, bentar lagi mau di Riuh. Kayak apa sih yang bisa abang kasih buat HMSE? Ada yang punya tisu nggak? Kok jadi haru gini suasananya? Oke, apa tadi kesan pesan? Yes. Mungkin pesannya terima kasih buat HMSC yang sudah ngasih kami sih pengalaman yang beda dari sebelum-sebelumnya ya. Karena kalau ditanya pasti sebelum masuk organisasi dan setelah masuk organisasi itu pasti ada hal yang didapat gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang mau meneruskan HMSE, terima kasih juga sudah mau meneruskan HMSE. Semoga komunikasinya kita masih berjalan dengan baik, sama semakin tajam juga program-program kerja yang bakal dilakukan berikutnya gitu, semakin bagus, sama kita punya value sendiri gitu dari HMSE itu. Jadi kita mau bagaimanapun orang organisasi lain itu kita punya value kita sendiri gitu yang HMSE. Kira-kira gitu mungkin. Tapi nanti kita podcast lain kali, podcast lulus 4 tahun gitu ya. Siapa tahu Widya pengen bikin podcast baru. Amin. Nanti saya bantu buat tips and trick lulus 4 tahun gitu. Aduh susah. Kok susah? Nggak ada yang susah deng. Yuk dadah. Oke, untuk dari Bang Roma cukup. Nah itu doang. Untuk sekarang. Kok cuek jadinya. Dan gitu deh Bang. Udah lah lanjut ke Bang Rian aja. Kalau untuk Bang Rian sendiri yang nih Desember bakalan ada omongan selesai demis untuk periode tahun ini. Kira-kira apa nih kesan-pesan buat HMSE-nya? Mungkin dibagi dua deh. Yang pertama pesan kesan untuk himpunan sekarang, untuk kepengurusan sekarang. Terus yang kedua pesan kesan untuk periode selanjutnya. Oh ya boleh Nggak boleh. mau. Boleh nggak apa Jadi silakan. untuk kepengurusan yang sekarang mau ngucapin terima kasih dulu udah ngejaga amanah yang udah dikasih sama tiap departemen, tiap divisi buat ngejalanin tugas-tugas yang ada. Terus harapannya buat kedepannya itu semoga di tiap ada kegiatan kita adain evaluasi buat perkembangan kita untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Buat kepengurusan yang selanjutnya mau ngucapin
semangat berkembang dan semoga tetap amanah ngejalanin tugas dan tanggung jawab yang udah diberikan sama ketua himpunan, sama aparat kepengurusan buat ngejalanin prokja yang ada kayak gitu dia. Oke, makasih Bang Rian. Ini buat teman-teman. Mungkin ini kalau nanti ada 03 yang udah denger ya tentang podcast ini, dengerin ya teman-teman apa yang udah Bang Roma sampein, Bang Rian sampein. Jangan sampai kesan dan pesannya dari abang-abang kita berdua kita ini cuman jadi masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Sebelumnya maaf dan terima kasih ya buat yang namanya saya sebut tadi. Makasih ilmunya, makasih pengalaman ngobrol dan kuliahnya Bapak. Oke, makasih. Mungkin ini kayak kita dapat bintang tamu baru. Ada Pak Wira, ada Pak Guna, ada Kak Lady, ada Pak Rizal juga yang lagi di Jepang. Mungkin Widya ditunggu testimoninya dari Bang Isra sama Bang Roma yang mungkin sebentar lagi Bang Roma bakal lulus. Oke, bisa ya selanjutnya Bang. Makasih loh Bang Rian sarannya. Nah, buat teman-teman sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas, yang bisa kita jadikan bahan obrolan. Tapi karena ya kita tahu ya abang-abang kita ini kan abang yang sibuk, schedule-nya padat. Jadi mungkin untuk podcast episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan buat anak-anak TSE angkatan 04 angkatan tahun 2021, kalau kalian itu mau tahu secara langsung kayak tentang himpunan yang tadi udah disebutin Bang Roma, Bang Rian, benefitnya, kayak kalian tuh pengen tahu realisasinya, ya join di himpunan, lakuin apa biar kita itu bisa sama-sama mengembangkan himpunan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin sebenarnya terima kasih buat Bang Roma dan Bang Rian udah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama Wid. Udah datang di podcast konversi episode kali ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang HMSA itu sendiri. Makasih ya Bang udah nyempetin waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih Widya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di episode konversi selanjutnya. Tetap stay tune ya teman-teman, karena setelah ini bakalan ada pembahasan-pembahasan yang lebih menarik pastinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.